warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ulangi salamnya. Kayaknya capek kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin hadirat yang kami hormati, terutama kepala kantor Bapak Yusri dan segenap jajarannya yang tidak kami sebut satu persatu. Pertama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, dan juga nikmat aman. Maksud aman di sini yaitu yang berkenaan dengan iman. Nikmat iman dan aman. Kenapa ini perlu digandengkan? Karena ada di tempat lain yang bahkan tidak diberi keduanya, atau diberi salah satunya saja. Misal di tempat yang sekarang menjadi pusat perhatian umat Islam sedunia, yaitu di Gaza. Mereka diberi iman, tapi tidak diberi aman. Bahkan di sana kelaparan. Kurang lebih 4 Jumat yang lalu di Gaza itu ada khutbah Jumat tersingkat di dunia sepanjang sejarah. Khutbahnya itu bahasa Indonesia saja. Khotibnya itu setelah menyampaikan rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah itu memuji Allah, bersyahadat, bersalawat kepada Rasul, memberi wasiat takwa, membaca ayat suci Al-Quran. Ini harus. Kalau satu di antara 5 ini tidak disampaikan oleh khotib, tak sah khutbah Jumatnya. Nah, setelah menyampaikan 5 ini, isinya singkat padat seperti ini. Saya tahu para jamaah tidak akan mampu mendengarkan khutbah yang lama-lama karena kelaparan. Begitu juga dengan saya. Aqimis shalah, dirikan sholat, qomat sholat. Sudah, itu saja. Karena apa Bapak Ibu? Kelaparan. Nah, kita di sini diberi nikmat iman dan nikmat aman. Artinya aman dalam rangka melaksanakan iman itu. Ada tempat-tempat lain untuk melaksanakan iman tidak aman. Ada yang tempatnya aman, nyaman, tapi tidak iman. Hidupnya diisi dengan kemaksiatan. Maka kita bersyukur atas 2 nikmat ini. Dengan apa? Dengan meningkatkan amal soleh. Alhamdulillah, sore ini kita sama-sama meningkatkan amal soleh, yaitu sholat berjamaah dan duduk bersama di majelis ilmu yang insya Allah ada berkah. Di samping berkat itu yang sudah dapat ya. Boleh sambil dinikmati. Bedanya di Gaza sama di sini. Kalau di Gaza orang dengar khutbah kelaparan, di sini kekenyangan, akhirnya ngantuk. Jadi khotibnya itu didengarkan sambil kayak insya Allah dengan buatan gitu. Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita tentu ingin sekali hidup ini mengikuti suri tauladan beliau. Karena kita pun sekarang dipertemukan dalam rangka mengkaji suri tauladan beliau dan kitab fikih sirah. Tapi kira-kira Bapak Ibu tahu tidak bahwa di dalam Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang suri tauladan Rasul, itu ada 2 kategori manusia yang akan mudah mengikuti teladan itu. Ayatnya berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di akhir ayat ini yang menjadi kunci bagi kita kalau ingin dimudahkan mengikuti suri tauladan beliau. Apa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi hidup ini punya orientasi.
punya tujuan dan motivasi. Apa orientasi orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya tadi? Yarjullaha wal yawmal akhir. Yarjullah, mengharap, berorientasi, punya tujuan apa? Ridho Allah dan kebahagiaan akhirat. Bukan berarti kalau kita orientasinya kebahagiaan akhirat lantas meninggalkan dunia, tidak. Karena agama Islamnya agama yang seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia juga enak, di akhirat juga enak. Jadi orientasinya ke akhirat, tidak meninggalkan dunia sama sekali, seimbang. Wal yaumal akhir, akhirat di ridha Allah dan kebahagiaan akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan juga berzikir kepada Allah dengan banyak. Banyak zikir, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan begitu kita nanti dibimbing hidupnya. Mudah mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk bersama-sama kita belajar pada sore hari ini. Suri tauladan yang akan kita pelajari pada saat ini dengan judul Ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Ishtirakuhu, ishtaraka yashtariku itu ikut serta, terlibat. Napa? Gotong royong. Ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam, terlibatnya beliau yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah, dalam membangun Ka'bah. Ini akan kita telusuri setelah ini kisahnya. Namun sebelum itu perlu kita ingat kembali judul sebelumnya, yaitu pernikahan Nabi dengan Khadijah diawali kerjasama dalam urusan perdagangan. Nah, antara pernikahan dengan judul yang akan kita bahas ini terpaut 10 tahun. Berarti usia Rasul berapa ini? 35. Karena nikahnya umur 25. Selama 10 tahun itu hidup harmonis, dikaruniai keturunan, menjadi sosok yang mulia di Makkah Al-Mukarramah, menjadi mulia. Nah, lalu kita tentu kita ingin kehidupan kita, keluarga kita harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang akan kita bahas pada sore hari ini. Al-Ka'batu awwalu baitin buniya ala ismillahi wa li'ibadatillahi wa tauhidihi fihi. Al-Ka'bah yang kita sama-sama tahu, yaitu suatu bangunan yang pertama kali didirikan di muka bumi ini atas nama Allah. Atas nama Allah, dan ditujukan pembangunannya itu untuk ibadah kepada Allah dan mengesakannya. Wa tauhidihi, mengesakannya. Ini terbukti dimanapun kita berada, kalau kita sholat pasti hadapnya ke sana. Dimanapun berada, menunjukkan Allah yang esa. Kiblat kita satu, harus bersatu. Tidak mudah diadu domba, tidak mudah berselisih. Nah, ini Banahu Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam ba'da an 'ana min harbil aslam wa hadmil ma'abid allati musibat fiha. Dibangun oleh sinten? Abul Anbiya. Abu niku ayah, al-anbiya para nabi. Bapaknya para nabi. Sinten? Ibrahim alaihi salam. Ba'da an 'ana min harbil aslam wa hadmil ma'abid. Yaitu setelah berdakwah, setelah kita semua tahu kisah Nabi Ibrahim ini, tidak perlu kita perluas tentang Nabi Ibrahim. Pada intinya Nabi Ibrahim setelah berdakwah, menghancurkan berhala-berhala yang sudah sama-sama kita ketahui kisahnya, sempat sampai mau dibakar. Di situ Allah menunjukkan mukjizat bagi Nabi Ibrahim, api tidak dapat membakar. Baru setelah itu banaha biwahyin min Allah Ta'ala, diberi wahyu oleh Allah akan Nabi Ibrahim ini membangun Ka'bah di Makkah Mukarramah. Ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah
ayat 127 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi bangunan Ka'bah itu bersama anaknya Nabi Ismail. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal kami ini. Padahal disuruh oleh Allah. Kalau disuruh, kira-kira diterima atau tidak? Disuruh, bukan inisiatif sendiri, ya. Tapi ini memberikan kita pelajaran. Nabi Ibrahim itu meskipun bangun Ka'bah atas perintah Allah, atas wahyu dari Allah, tetap doa mengajarkan kita bekerja yang maksimal, yang terbaik. Tugas kita masing-masing di tempat kerja kita. Dan berharap agar pekerjaan itu diterima. Bahkan buat laporan, buat apa. Jadi, nggak boleh asal-asalan. Yang penting dilaksanakan dengan sempurna. Ya Allah, terimalah dari kami amal ini, innaka antas sami'ul 'alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke. Jadi zaman itu bersama Nabi Ismail bangun Ka'bah, di sini juga ada pelajaran kita perlu mengkader generasi. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail putranya. Kalau kita punya skill tertentu, tularkan ke anak kita. Kalau di sini ini bukan skill bangunnya saja. Nah, ini kan seakan-akan skill membangun bangunan. Tapi mengandung unsur ibadah mentauhidkan Allah. Jadi sesuatu yang paling utama kita wariskan pada anak keturunan kita ini adalah tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah, memiliki tauhid yang kuat pada anak kita. Wa qad ta'aradat al-Ka'batu ba'da dzalika lil awadi. Nah, namanya bangunan itu mestilah tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada masa di mana bangunan itu usang ataupun rusak. Akhirnya perlu renovasi. Banyak bencana alam. Allati auhat bunyanaha, yang melemahkan bangunan Ka'bah ini. Wasadda'at judranaha, yang membuat dinding-dindingnya itu keropos, rusak. Wa kana min baini hadhil 'amdi sailu arabi jarafin. Sailu aramin jarafa Makkah qabla al-bi'tsah bi sanawatin qalilah. Ini kita masuk ke zaman Nabi kita Muhammad SAW. Di antara bencana-bencana ini, bencana alam ini adalah apa? Sailu aramin. Sailu niku napa? Sala yasilu sailan atau sayalan. Niku artinya mengalirnya. Aram itu banjir. Nah, banjir di Makkah. Ini menunjukkan bahwa dimanapun, kapanpun bisa saja terjadi bencana alam. Dalam Al-Quran disebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini ayat tentang bencana alam. Dhaharul fasad, meskipun yang disebut bukan bencana alam saja, tapi juga bencana secara umum, bencana sosial dan bencana alam, kerusakan sosial dan kerusakan alam. Telah tampak dhaharul fasad. Dhaharul itu dari kata-kata duhur. Sholat duhur itu dikatakan duhur karena sedang panas-panasnya. Dhaharul fasadu. Telah tampak al-fasadu. Nama al-fasadu itu kerusakan. Ini kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah bermaksud memberikan bencana-bencana tadi itu, kerusakan-kerusakan tadi, napa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah ingin membuat orang-orang itu merasakan sebagian dampak akibat perbuatannya. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali berarti bertobat, tidak membuat kerusakan lagi. Oke, katanya kalau ada kerusakan alam atau kerusakan sosial itu tidak lepas dari manusia itu sendirilah penyebabnya. Jika itu terjadi, lalu Allah masih memberi usia dan kesehatan, di situ ada rahmat
kesempatan kembali untuk bertaubat. Oke, nah, kita kembali ke sini, yaitu banjir yang melanda Makkah qoblal bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, ya, di sanawatin qalilah, beberapa tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, usia 35 tahun. Berarti berapa tahun sebelum kenabian, Bapak Ibu? 5 tahun. Oke. Haitsu zada dzalika min tasaddu'i jidraniha wa tu'fi bunyaniha. Sebelumnya Ka'bah itu sudah mboten sebagus di awal mula pembangunannya, sudah banyak termakan waktu, angin, bencana, ketambahan saat Rasulullah umur 35 lebih parah kerusakannya, lebih parah. Kemudian falam tajid Quraisyun buddan min i'adat tasydid Ka'bah hirsan ala man hadal bina' min hurmatin wa qadasatin khalidatin. Maka di sini orang-orang Quraisy ini tidak punya pilihan lain kecuali memperbaiki bangunan Ka'bah itu sendiri. Kenapa? Karena mereka sadar dan tahu Ka'bah ini memiliki hurmatun wa qadasatun khalidatun. Hurmah itu kehormatan, ya, kehormatan dan kemuliaan. Wa qadasah dan kesucian, khalidah yang abadi. Nah, di sini pelajaran yang saya ambil adalah Bapak Ibu, kepedulian. Ya, kalau kita melihat di lingkungan kita, misalnya tempat ibadahnya itu sudah tidak layak, masjidnya jedingi wis boten karuan misalnya, WC-ne misalnya, nah itu jangan diam. Kita kalau masa kalah sama orang Quraisy, orang kafir, belum ada nabi, masih zaman jahiliyah, tapi mereka sadar bahwa tempat ini Ka'bah itu punya keagungan dan kehormatan, sehingga mereka bersepakat untuk apa? I'adati tasydidil Ka'bah, merenovasi, memperbaharui bangunan Ka'bah, memperkokoh dan memperkuat. Nah, di sini kalau kita, ya, rumah kita, tempat ibadah di lingkungan kita, kantor tempat kita kerja dan lain sebagainya, itu sama-sama dijaga, okay? Sama-sama merasa memiliki, terutama kalau kita di rumah sendiri. Tapi jangan sampai menjadi orang yang kikir. Kikir itu apa? Bedanya kikir sama pelit itu apa? Kalau kikir dalam bahasa Arab itu syahih. Kalau pelit itu bakhil. Pernah dengar kata-kata bakhil? Bakhil itu pelit. Nah, bakhil dalam bahasa Arab itu artinya orang yang pelit kepada orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri, los. Okay? Kalau kikir niku nggak hanya kepada orang lain, kepada diri sendiri, keluarga, anaknya juga medit. Anak loro, misalnya, oh ya, kok apa kayak salah pas gitu. Karena apa? Berat mengeluarkan dokter gigi mungkin sekalipun. Gitu. Ini bahaya. Itulah kenapa dalam di surat Al-Kahfi, kalau kalian tahu, ada ayat yang menggambarkan hal itu, bahwa manusia secara umum loh, Allah berfirman bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal itu harta, wal banun dan anak cucu. Zinatul hayatid dunya, keduanya adalah hiasan bagi kehidupan di dunia. Kenapa kok harta didahulukan? Al-malu wal banuna. Al-mal, pernah dengar kata zakat mal? Zakat mal. Kalau orang pikir zakat mal aku, tapi kalau ke mall, los. Jadilah zakat mall. Ya, ke mall itu orang saya ketok cilik. Ya, tapi ngetok mau kayak anak bujuri misalnya itu bilang, semoga di sini tidak ada kalau ada yang kayak gitu. Nah, itu ketok gede untuk malah keperluan itu ketok gede, itu ke mall ketok cilik. Ya, ini kepedulian. Jangan sampai kita untuk diri kita sendiri, rumah kita, keluarga kita, jangan sampai terkena yang disebut oleh Allah di ayat tadi, harta didahulukan timbang anak bojo. Wah, kalau sama koncone oleh traktir terus gak pikir-pikir,
Anak istri, wayahe bayar SPP tuku buku tuku apa alah ya sing kok iso dikaji padahal wis bolong ini pikir di zaman Rasul pernah disebut itu. Ada seorang saudagar kaya raya bernama Abu Sufyan. Punya anak istri, istrinya namanya Hindu. Hindu wadul ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inna zawji Aba Sufyan rajulun syahihun ma yakfini wa waladi min mali. Rasul, bojo kula niku syahih, bukan bakhil. Syahih itu kikir, medit mbek anak bojone medit. Aku enggak dicukupi sama anakku. Padahal kayak ini kata Rasulullah itu kira-kira jawabannya. Khudi min malihi ma yakfiki wa waladaki. Ambil dari hartanya yang bisa mencukupimu dan anakmu. Disuruh ngambil. Dia ambil langsung. Itu ada hakmu di sana. Nah, ini jadi itu apa namanya? Ternyata curhat tentang keburukan orang kalau pada Rasulullah itu boleh menjadi pelajaran bagi umatnya. Kalau sekarang jangan diviralkan. Kalau cerita terus diviralkan, jangan ditutup aib saudara kita. Okay? Nah ini tadi pelajaran bahwa kafir Quraisy saja peduli terhadap Ka'bah sehingga mereka sepakat untuk memperbaiki bangunan Ka'bah karena ada kemuliaan di Ka'bah itu. Nah kita di sini ya di kampung kita di musola, masjid, sekolah, pondok pesantren. Kalau ada di dekat rumah kita, ya kalau ada kelebihan rezeki itu boleh bertanggung. Di sini apa ini yang kurang? Oh ini kerannya banyak yang rusak, bantu, itu apa namanya kepedulian. Walaqad kana ihtiramul Ka'bah wa ta'zimuha baqiyatan mimma dhalla mahfudan min syir'ati Ibrahim alaihissalam bainal Arab. Dan menghormati Ka'bah itu dan mengagungkannya masih kekal dijaga dari zaman Nabi Ibrahim sampai saat itu di Jazirah Arab. Meskipun mereka musyrik. Mereka itu mengagungkan Ka'bah tapi juga menyembah berhala. Ketika Fathu Makkah, yaitu nanti kalau kita sampai di judul Fathu Makkah, menaklukkan Makkah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika kembali ke Makkah untuk menaklukkan Makkah, itu tidak kurang dari 300 berhala lebih tertancap di sekitar Ka'bah. Kemudian di sini walaqad syaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati fi bina'il Ka'bah wa i'adati tasyidiha musyarakatan fa'alatan. Dan Rasulullah SAW pemuda usia 34 tahun syaraka itu ikut serta sebelum menjadi nabi. I'adati tasydidi musyarakatan fa'alatan. Dalam proses renovasi Ka'bah dengan keikutsertaan yang aktif, sangat aktif. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Bergaul Bapak Ibu dengan masyarakat. Siapapun kita mesti perlu tetangga. Perlu bagi kita terlibat di lingkungan kita, semampu kita, sempat kita. Kalau tidak bisa minimal izin kepada RT. Jangan yang acuh tak acuh dengan lingkungan kita. Misal biasanya itu kalau kayak sekarang di bulan kemarin, Agustusan itu mesti ada minimal pasang kumpul-kumpul. Napa malih biasanya pasang lampu-lampu hias. Terus lomba-lomba dan lain sebagainya. Ini kalau bisa siapapun kita di lingkungan berusaha sedikit mungkin sebisa mungkin ada keterlibatan kita. Biar tidak dikira namun numpang terdaftar di daftar RT, KK ada, tapi tidak pernah muncul. Tonggo sampai hutan seberang, yang mana orangnya? Meskipun kita pendatang, ini orang baru, apalagi orang baru berbaur dengan masyarakat mengenal sekitar. Itu diantara sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW berbaur di Mekah itu bergaul dengan sesama, bergaul dengan akhlak yang mulia. Dengan begitu orang-orang bisa menerimanya. Nah, Rasulullah SAW itu dalam suatu ketika itu
eh, ada napa niku lagi masak-masak sama para sahabat. Beleh wedhus bagi tugas. Ada sahabat yang bilang, "Kula bagian beleh, kula bagian nguliti, kula bagian nyepakno bumbu, nyepakno niki." Rasulullah, "Ya wis aku lek ngono sing ngelumpukno kayu bakar." Rasulullah itu sudah jadi nabi. Para sahabat melarang. Loh, jangan Rasul, jenengan tinggal duduk saja. Tunggu matang kita kirim. Nah, sebenarnya kan bisa saja seperti itu. Tapi Rasulullah bersabda, yo, aku yang ingin terlibat meskipun tidak banyak. Ingin terlibat meskipun tidak banyak. Ada perang di situ. Kana yanku falaqad kana yanqulu hijarata ala katifi. Ma bainaha wa bainahu illa izanuhu. Nah, di sini diceritakan Rasulullah SAW itu ikut memindahkan batu. Dulu belum ada apa bisa geledengkan atau apa itu, yang bahasa yang di tukang bangunan itu di tempat bangunan. Apa itu istilahnya apa? Nah, arko belum ada, akhirnya disungi sama-sama di sini. Rasulullah membawa batu itu. Ya. Ma bainahu wa baina katifi illa izaru. Hanya dilapisi kain, Pak. Tidak ada lainnya. Fa'al. Jadi ikut terlibat sampai seperti itu. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW sosok yang rendah hati, yang ikut terlibat dan gotong royong bersama warga sekitar. Wa kana lahum minal umri idzaka khamsun wa salasuna sanatan fil asr. Saat itu umurnya 35 tahun. Oke. Walaqad kana lahu sallallahu asarun kabirun fi hilal mushkilah allati tasabbabat an ikhtilafil qabail haula man yasahiqu an yanala syarwati hajar aswad di makanin. Nah, waktu pembangunan itu Pak, yang sewu sempat terjadi perselisihan. Yang mana perselisihan ini berlangsung berhari-hari. Yang mana perselisihan ini hampir membuat orang bunuh-bunuhan. Apa? Rebutan mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya semula. Ya kan ini ditinggikan, bangun Ka'bah ditinggikan dan lain sebagainya. Kira-kira kalau bangun itu perlu dana bukan? Nah, mereka itu saling urunan dan memastikan apa yang mau disumbangkan itu uang yang bersih. Kenapa demikian? Mereka itu meskipun musyrik, meskipun menyembah berhala, mereka tahu ini rumah suci. Jangan sampai dibangun dari uang-uang yang saat itu menurut saya dalam riwayat yang pernah saya pelajari. Ada yang terucap jangan sampai uang hasil dari prostitusi, uang dari mencuri. Nah itu. Jadi menghindari itu karena apa? Karena ingin membangun Ka'bah. Ini pelajarannya bagi kita apa? Benar-benar melatih diri dan menjaga diri dari harta yang tidak halal. Terlebih kalau untuk bangun rumah, bangun musola, terus sekolah anak, terus sandang pangan papan kita diusahakan benar-benar hati-hati. Kemudian terjadi perselisihan untuk membalikan Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Dalam hadis disebutkan sebenarnya Hajar Aswad itu berasal dari surga putih, lebih putih daripada susu. Tapi yang membuatnya hitam adalah khotoya Bani Adam, dosa-dosa anak cucu Adam. Nah ini satu-satunya ibadah yang kalau orang melakukannya tidak ada orang yang melakukannya di muka bumi ini kecuali dia. Yang mencium Hajar Aswad cuma satu. Jadi kalau seseorang umrah atau haji sempat nyium Hajar Aswad, disitulah dia satu-satunya orang yang sedang beribadah. Tidak ada di muka bumi ini orang yang melakukan ibadah itu, mencium Hajar Aswad. Yang belum semoga dimudahkan, yang sudah semoga balik-balik. Tapi jangan terkecoh karena ada mafia Hajar Aswad. Pernah dengar cerita mafia Hajar Aswad? Belum, ada yang belum saya cerita. Ini pengalaman saya dulu 2012 Pak. 2012 dulu masih kuliah. Saya sama beberapa teman saya niku di bolang bahasa Indonesia ini.
Karena waktu itu liburan kuliah, di sana kalau liburan di Mesir itu 3 bulan, Pak, karena musim panas. Jadi aktif sekolah itu aktif kuliah itu 8 sampai 9 bulan. 3 bulan lainnya musim panas itu libur. Akhirnya saya sama teman, ini kemana kita? Ayo ke Mekah untuk umroh. Tapi waktu itu lewat jalur darat, Pak. 2 hari, 3 hari 2 malam baru sampai, Pak. Dari Mesir ke Yordania, Yordania ke Tabuk, Tabuk Mekah. Itu yang lama sebenarnya itu bukan. Singkat cerita, saya waktu itu umroh pertama, ini mahasiswa, masih lugu waktu itu, ditawari orang, Pak, orang Indonesia. Ayo semen, yuk Hajar Aswad. Saya terima itu firasatku kan enak. Wah, enggak, nanti aja. Ayo saya bantu. Ternyata dia punya tim. Temennya itu yang satu sudah pegangan siswa, satu lagi pegangan tangannya, satu lagi pegangan tangannya. Jadi kalau mau langsung lewati jalur seret langsung tembus Hajar Aswad. Saya tidak mau, saya agak curiga. Ternyata orang selain saya jadi korban, saya amati dari jauh. Dan saya yang kena itu orang Malaysia. Mau dia, makasih. Habis itu dilindungi sama orang-orang ini. 4 orang ini melindungi dia. Wow, keluar dari kerumunan orang yang mengelilingi Ka'bah. Diajak ke Mu'tazam. Mu'tazam itu tempat yang arah lurus dengan pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Tempat itu Mu'tazam. Doa di situ mustajab, Pak. Doa di situ. Akhirnya orang itu dibimbing doa di situ. Doa, silakan doa, Pak Cik. Sudah harus tak amali dari jauh. Habis itu orang yang kok nangis. Orang 4 ini kabur, orang ini nangis, Pak. Saya datangi. Kenapa, Pak Cik? Dari Malaysia. Malaysia. Kenapa? Saya dirompak. Loh, gimana ceritanya? Tadi saya ditawar untuk cium Hajar Aswad. Saya maulah, dia cakap bantu. Tolong, ditolong ya, sudah ditolong. Terus dia minta duit. Saya bagilah dia 100 rial. Dia cakap, tak cukup 100 rial, kami bantu berempat. 1 orang 100 rial. 400 rial. Lah, akadnya batu. Baik, kita suruh doa. Habis itu bayar, Pak. Bayar, kaget. Dikasih 100 kok. Lah, kayak ini. Kalau ngeten, alhamdulillah itu gak kena. Sekalipun kena, dia juga akan bingung. Saya gak punya uang. Oh iya, Pak, habis waktu itu bekal saya, Pak, sama teman-teman itu. Akhirnya ya di sana sambil kerja nyari biar bisa balik kuliah. Habis perjalanan berangkat itu ngeteng itu naik bis, naik kapal, naik bis lagi, naik jeep perbatasan dari Yordania ke Saudi, naik jeep, Pak, jeep GMC itu namanya. Terus pernah kalau kita di bandara itu kan diperiksa, yang di scan kan koper nih, itu perbatasan Yordania Saudi, Pak, kita disuruh turun, mobil kita di scan, Pak, mobil bandara itu. Dengan aku, wah, ketat sekali itu dulu 2012 yang pengalaman mau nyium Hajar Aswad ada mafianya. Hati-hati terkena dan hati-hati tergiur. Itu bisnis itu menjanjikan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata depan Ka'bah orang juga bisa tidak jujur. Jadi tempat di mana kita berada tidak menjamin untuk kita selamat dari godaan setan. Buktinya itu di depan Ka'bah loh, Pak, itu orang. Itu 400 ribu, ada 2 juta sendiri, Pak. Ini. Nah, ini mereka di zaman Rasul ini ketika usia 35 tahun ya, berebut untuk mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya. Antara kabilah satu dan kabilah yang lain merasa paling berhak, kami yang paling berhak. Sampai ada yang, ayo, wani mati aku, mempertahankan hakku meletakkan Hajar Aswad. Sehingga ada satu tokoh Quraisy yang sepuh, yang berpengaruh, yang didengar kata-katanya ketika orang bertiga satu berkata seperti ini. Wes ini kita sepakat banget. Yang menaruh adalah siapa yang datang dari arah pintu itu. Oke, siap. Oke, sepakat semua ya. Oke, dengan berat hati karena orang ini adalah tokoh yang dihormati, nurut. Ya wes, lihat siapa nanti yang datang pertama kali, dia nanti yang akan kita minta meletakkan Hajar Aswad. Tidak lama kemudian siapa? Al-Amin, Muhammad Al-Amin belum jadi nabi waktu itu. Jangan tahu apa yang dirasakan mereka, lega semua, lego.
Padahal Rasulullah belum memberitahu langkah apa yang akan beliau buat. Baru melihat aja semua seleko. Wah, wis cocok, cocok semua ikhlas. Kenapa? Karena luhurnya budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang itu semua lego. Dari yang bertikai sampai mau bunuh-bunuhan menjadi legowo semua. Terlebih melihat sesuatu yang tidak pernah disangka oleh mereka. Mereka menyangka Nabi akan langsung ambil letak. Ketika Rasul sudah mendekat, diceritakan apa yang terjadi. Kami sudah berhari-hari. Tinggal satu yang balik Hajar Aswad. Kan pembangunan sudah mulai, ini tinggal satu aja yang dipasang. Nah, kami tadi sepakat Muhammad. Orang yang pertama kali masuk melalui pintu ini, pintu yang sebelah sini, dialah yang meletakkan. Rasulullah SAW umur 35 tahun diberi kehormatan seperti itu, seharusnya wah, itu kan ibarat kata kalau kita mau bangun bangunan yang hebat, misal masjid yang besar, peletakan batu pertama itu yang menaruh orang sembarangan atau orang yang diutamakan. Nah, pasti kebanggaan gitu. Batu pertama, peletakan batu pertama. Ini peletakan batu Hajar Aswad. Rasulullah melihat itu menyediakan kain. Hajar Aswad ditaruh tengahnya. Pimpinan setiap kabilah silahkan pegang kain. Mereka lebih legowo. Tidak nyangka akan ada kebijakan seperti itu. Pemikiran yang luar biasa. Menyatukan umat. Yang sebelumnya bertikai mau bunuh-bunuhan gara-gara mau meletakkan Hajar Aswad, digotong bersama-sama. Ketika sudah dekat dengan tempatnya, baru Rasulullah meletakkan. Seakan-akan kita semua meletakkannya secara tidak langsung. Di sini apa pelajarannya, Bapak Ibu? Rasulullah SAW memiliki semangat mempersatukan umat. Mempersatukan umat. Itu belum jadi nabi sudah bisa mempersatukan umat. Apalagi kalau kita bersatu sekarang dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai kemana, kita ini disatukan oleh Rasulullah SAW melalui ajaran agama Islam itu sendiri. Paling ketara itu ada persatuan kita itu yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Apa maksudnya? Yang harian, sholat 5 waktu berjamaah. Kita dilatih oleh Rasulullah bersatu. Memangnya ada di sini tadi waktu sholat jamaah asar, saya sujud, ada yang tidak mau. Dewi ya, sujud toh, ayo kayak Dewi jamaah nongkrong ada. Sifat harian itu. Rasulullah saya mengatakan, ayo umat Islam bersatu, bareng-bareng, kompak. Yang mingguan sholat Jumat, kita dikumpulkan setiap Jumat, dikumpulkan dimanapun kenal nggak kenal, saling sama-sama mendengarkan khutbah. Wasiat dari zaman Rasul sampai sekarang selalu disampaikan ittaqullah haqqa tuqatih. Itu dari zaman Nabi ini disampaikan, dipersatukan kita. Itu yang apa? Mingguan. Yang bulanan. Apa bulanan? Ada namanya kalau yang bulanan itu apa? Kalau beberapa bulan ada kayak sholat Id. Itu lebih besar lagi cakupannya. Sholat Id, puasa Ramadan. Ada yang tahunan. Kalau sholat Id kan setahun 2 kali itu Zulhijjah. Ada yang sekali setahun yaitu haji. Ibadah haji itu lebih luas lagi. Gak kenal kita bisa semua disatukan dengan kayak ihram. Tawaf di Ka'bah yang sama. Kalau nggak bisa nyium Hajar Aswad, kita melambaikan tangan ke Hajar Aswad yang sama. Kita sa'i dari Bukit Safa dan Marwah yang sama. Wukuf di Arafah yang sama. Mabit di Mina yang sama. Lontar jumroh sama-sama di situ. Ini apa? Bentuk Rasulullah itu menyatukan umat. Nah, maka kita dimanapun berada, di lingkungan kita, RT kita, tempat kerja kita, jadilah agen pemersatu umat, bukan malah memecah belah dengan adu domba, fitnah, iri dengki, mengolok-olok, jelek-jelekkan rekannya. Jangan. Kita mempersatukan umat. Dimulai dari mana? Diri kita, keluarga kita, tempat kerja kita, lingkungan kita. Syukur-syukur bisa merembet lebih luas, yaitu persatuan umat. Betul. Ya, sambut terus ini. Tadi itu maksudnya kalau bisa masuk judul baru ini nanti langsung loncat 5 tahun, yaitu Rasulullah
memiliki kecenderungan sehari-hari itu berdiam diri di gua Hira. Ini apa kira-kira pelajarannya untuk kita saat ini? Ada besar pelajarannya, tapi karena waktu ini yang tidak memungkinkan, bagaimana lanjut bekerja dan aktivitas. Kita tutup dulu pengajian kita sore hari ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita tiru keteladanan kita Rasulullah yang peduli lingkungan dan gotong royong dalam bekerja di tempat kita masing-masing, dan juga tidak membuat kita jiwa yang memiliki gigi, peduli dengan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.